sini? Lah saya nggak, kecuali saya di dalam, bapak ngelarang saya nggak apa-apa. Ya kita dianiaya nih. Ya, saya dianiaya. Saya juga udah mau pergi. Iya, saya nanya baik-baik dari tadi. Kalau emang bukan di sini kan kita bisa ngomong baik-baik. Dua orang wartawan diduga dianiaya saat hendak meliput penyajian makan bergizi gratis (MBG) di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa, 30 September 2025, siang. Dikutip dari tribunnews.com, keduanya adalah Miftahul Munir, wartawan surat kabar harian Warta Kota dan online wartakotalive.com, serta Rizky Fahlufi, wartawan stasiun televisi MNC TV. Mereka mendapat tindakan kekerasan dari seorang oknum pegawai di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, Gedung 2 yang menyediakan MBG. SPPG adalah dapur atau unit operasional dalam program MBG pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah dan ibu hamil. Penganiayaan bermula dari sejumlah wartawan yang hendak mencari tahu lokasi SPPG pembuatan MBG yang diduga mengakibatkan keracunan makanan di SDN 01 Gedong, Jakarta Timur. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 20 siswa SDN 01 Gedong, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur diduga keracunan makanan bergizi gratis, MBG, Selasa, 30 September 2025. Dari pantauan di lokasi sekira pukul 10.30 WIB, suasana di sekolah sudah sepi, dan guru-guru terlihat berada di depan kelas. Sejumlah orang tua terlihat sedang menunggu anaknya pulang sekolah di parkiran dalam SDN 01 Gedong. Kemudian saat salah satu dapur MBG yakni SPPG Gedong 2 dihampiri, tindakan represif justru didapat para wartawan dari salah satu oknum pegawai SPPG. Oknum SPPG tersebut sambil marah mengusir wartawan dari lokasi pembuatan MBG. Ketika awak media mengambil video di luar SPPG, kemudian oknum pegawai SPPG tersebut menghampiri para wartawan. Enggak lama saya lihat ada mobil SPPG Gedong 2 datang. Kemudian saya ambil video dan si bapak itu ngelarang. Saya bilang, ini area publik, di luar area SPPG, enggak bisa larang-larang, ucap Munir, wartawan Warta Kota, yang menjadi korban penganiayaan. Setelah rombongan awak media mundur dan hendak meninggalkan lokasi, ternyata mereka dihampiri oleh oknum SPPG tadi. Tiba-tiba saja wartawan Warta Kota kemudian diduga dicekik oleh oknum pegawai SPPG dan awak media lainnya dari MNC TV bahkan hampir kena tinju. Pas sudah dijelasin, saya mau pergi ke SPPG Gedong 1 tapi tiba-tiba bapak yang tadi sudah kepalkan tangannya mau pukul saya. Terus tiba-tiba malah cekik saya dan rekan saya, ucap Munir. Ketika kejadian, kata Munir, itu sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Saya semata-mata mencari berita, tidak ada niat sama sekali menyerang siapapun atau maksud lain yang melanggar kode etik jurnalistik, kata Munir. Munir melapor ke polisi, dan telah diambil visum atas adanya dugaan tindak kekerasan. Wartakotalive.com sudah mencoba konfirmasi perihal penganiayaan tersebut ke Kabiro Humas dan Hukum BGN Hairul Hidayati. Namun hingga berita ini dimuat, Hairul belum kunjung membalas pesan dari wartakotalive.com. Ini kan SPPG Pak, bukan rumah orang Pak. Jatuhnya udah bukan lagi rumah orang, rumah pemerintah. Pemerintah punya ini. Iya. Kayak saya mau temuin. Kontak dulu sama Pak Isan. Seharusnya dia akan kasih tahu ke saya bahwa nanti ada tamu untuk dia. Iya, kita kan nggak punya kontaknya nih. Kalau gitu nggak boleh kayak gitu. Ya bapak juga nggak boleh kayak gitu ngusirnya. Bapak nggak boleh ngusir kayak gitu juga. Saya bukan ngusir, cukup di luar sini. Ya tadi bapak yang nyuruh saya masuk. Saya pikir tadi grup Cici Ompreng kan saya. Makanya pertanyakan dulu. Nggak bisa kayak gitu. Harus ada janji dulu sama Pak Isan. Kenapa nggak ada info dari Pak Isan bahwa nanti ada tamu buat dia? Cukup. Boleh minta nomor Pak Isan ya Pak? Boleh. Nggak bisa. Saya hubungin. Nggak bisa. Kalian cari sendiri. Bapak nyuruh saya hubungin tapi bapak nggak mau ngasih nomornya. Kalian siapa? Dia mau kasih izin untuk saya kasih nomor ke dia. Ya, saya kan wartawan, berhak mendapatkan informasi. Kita ini pelayan publik juga, pemberi informasi publik. Ngapain
Kapan di sini? Lah saya nggak, kecuali saya di dalam, bapak ngelarang saya nggak apa-apa. Ya kita dianiaya nih. Ya, saya dianiaya. Saya juga udah mau pergi. Iya, saya nanya baik-baik dari tadi. Kalau emang bukan di sini kan kita bisa ngomong baik-baik. Kira-kira mau nyari apa? Kita mau nyari ke SPPG yang tadi pagi itu keracunan. Oh, jadi kan bukan di sini kan? Bang, kalau mau itu bukan di sini, di sebelah sana. Iya. Maaf pun tidak ada dari pihak yayasan kepada kami. Angket itu disebar sebelum program dilaksanakan, bukan setelah berjalan. Setelah berjalan kami diminta menyetujui kayak umum udah dijejelin aja telan. Ini alasan kuat wali murid SD IT Al-Izzah Serang, Banten sampai menolak program makan bergizi gratis, MBG. Dikutip dari tribunnews.com, menurut wali murid, mayoritas orang tua siswa SD IT Al-Izzah berasal dari kalangan yang sudah mampu secara ekonomi. Bahkan, mereka sudah membiayai pendidikan anak dengan iuran yang cukup besar sejak awal masuk sekolah. Sejumlah wali murid di Sekolah Dasar Islam Terpadu, SDIT, Al-Izzah, Kota Serang, Banten, justru menyuarakan penolakannya. Mereka menilai program tersebut tidak tepat sasaran karena siswa di sekolah tersebut berasal dari keluarga mampu. Penolakan ini mencuat setelah pemerintah berencana menjadikan sekolah tersebut sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program. Sikap tegas wali murid disampaikan langsung dalam audiensi bersama pemerintah Kota Serang. Menurut wali murid, mayoritas orang tua siswa SD IT Al-Izzah berasal dari kalangan yang sudah mampu secara ekonomi. Mereka sudah membiayai pendidikan anak dengan iuran yang cukup besar sejak awal masuk sekolah. Wali murid menilai program MBG sebaiknya dialihkan ke sekolah negeri atau sekolah swasta kecil dengan siswa dari keluarga kurang mampu. Menurut mereka, langkah ini akan membuat program lebih tepat sasaran karena manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh anak-anak yang kesulitan mendapatkan asupan gizi sehari-hari. Selain menolak pemberian makanan gratis, wali murid juga tidak menyetujui rencana pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di lingkungan sekolah. Mereka khawatir keberadaan dapur justru menimbulkan masalah baru, mulai dari bau, sampah, hingga mengganggu aktivitas belajar. Selama ini, siswa SD IT Al-Izzah sudah terbiasa menggunakan layanan catering yang dikelola pihak sekolah. Sistem catering ini berjalan jauh sebelum program MBG muncul, dan disepakati oleh wali murid sejak awal tahun ajaran. Kalau SDIT ini kan kelihatannya dari kalangan keluarga mampu, maka dari itu mereka ingin anak-anak makan sesuai dengan catering yang diterima di awal sekolah, jauh sebelum ada MBG, kata Budi Rustandi. Ya jelas dong kami ngomong, Bapak Ibu saya sepakat dengan Pak Wali. Maaf, anak-anak sebagian besar anak Al-Izzah, supirnya satu-satu. Kalau kumpul wali murid rata-rata Pajero, Fortuner, 700 juta itu. Supirnya satu-satu sebulan 3 juta. Anak saya itu bertanya, Bunda, ini anak saya nih, sampai rumah nggak tahu ya kalau teman-teman mungkin banyak yang lebih kritis. Bunda, emang boleh ya kita makan MBG? Bukannya MBG itu untuk anak yang nggak mampu. Emang Bunda merasa nggak mampu ya sampai aku harus makan MBG? Apa yang saya jawab sama anak saya? Oke nak, kita catering besok. Boleh dicek anak saya catering. Sekarang, ini bukan tentang memang keadaannya akhirnya saya keluar uang lebih. Tapi saya lebih merasa tidak nyaman saat ditanyakan itu sama anak saya ke saya. Benar sih, seperti Pak Wali sampaikan. Kenapa saya itu pertanyaan saya, kenapa saya duduk di sini? Bukannya ABC, saya bertanya, kenapa mesti MBG itu di Al-Izzah? Ya. Dilihat dari sudut pandang manapun sangat tidak rasional. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.